untuk menghitung ulang kerugian negara. BPKP menemukan adanya kerugian negara yang lebih besar dari taksiran Kejaksaan Agung sebelumnya. Jaksa Agung Burhanuddin memastikan belum ada bukti hukum yang menunjukkan keterlibatan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus ini. Kalau nanti faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan ada fakta, saya akan tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, apakah ini merupakan hasil daripada ekspos, Pak? Ya. Ini kemarin kan sudah berekspos, kemudian hari ini, sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kerugian negara. Proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G Menkominfo ditargetkan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar, tertinggal atau 3T. Dalam perencanaan Kementerian Kominfo akan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Ate menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai 803 triliun rupiah. Sebelumnya Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Adapun kerugian negara sebesar lebih dari 8 triliun rupiah dari pengadaan BTS 4G Bakti Kementerian Kominfo berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung. Ditemukan pula indikasi dugaan penggelembungan harga atau markup serta pembayaran BTS yang ternyata belum terbangun. Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS atau pemancar seluler untuk internet cepat 4G. Terakhir, Kejagung menetapkan tersangka Irwan Hermawan selaku komisaris PT Soliteh Media Sinergi. Irwan diduga bermufakat bersama Direktur Utama Bakti Kominfo sehingga jadi pemenang proyek. Sebelumnya ada Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rekayasa lelang proyek menara BTS. Lalu ada 3 tersangka lain, Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali, Account Direktur PT Huawei Tech Investment, dan Yohan Suryanto, tenaga ahli utama Human Development Kampus UI tahun 2020 yang diduga membuat riset fiktif terkait proyek BTS 4G. Kapan tepatnya tersangka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk kasus korupsi pengadaan menara BTS 4G Bakti Kominfo? Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan akan melaporkannya langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Asri, sebelumnya Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara itu kan 1 triliun, tapi ketika dihitung ulang oleh BPKP justru jadi 8 triliun lebih. Ini kan selisihnya sangat jauh, sekitar 7 triliun. Bedanya di mana aja, Asri? Ya, Livi, terkait dengan perbedaan ataupun juga selisih jumlah kerugian negara yang ditaksir atau diperkirakan oleh Kejaksaan Agung dengan hasil yang sudah diperhitungkan oleh BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, ini karena dari BPKP sendiri telah melakukan sejumlah rangkaian untuk kemudian bisa mengetahui jumlah kerugian yang diterima oleh negara begitu. Dari BPKP sendiri sudah melakukan kerjasama dengan BRIN, kemudian juga dengan ahli pembangunan jasa pembangunan, kemudian juga telah melakukan pengecekan secara langsung ke daerah-daerah ataupun juga lokasi pengadaan proyek BTS 4G dan juga infrastruktur pendukung Bakti Kominfo, yakni di daerah 3T atau terluar, terdepan, dan juga tertinggal. Ditemukan banyak sekali hal-hal ataupun juga yang tidak sesuai, begitu banyak proyek ataupun juga kegiatan yang memang seharusnya sudah dilakukan, ini belum terrealisasi. Dan juga berbicara terkait dengan apa saja yang menjadi kerugian negara, tadi Ketua ataupun juga Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ate mengatakan ada 3 hal yang menyebabkan kerugian negara. Yang pertama adalah biaya penyusunan kajian pendukung, kemudian markup harga, dan yang ketiga pembiayaan BTS yang belum terbangun. Berbicara soal biaya penyusunan kajian pendukung, ini juga yang menjadi salah satu penyebab kerugian negara, begitu ada salah satu dosen Universitas Indonesia yang memang kemudian sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka karena memang melakukan pemalsuan begitu ataupun juga perbedaan
yang sebagaimana seharusnya, namun memberi rekomendasi terkait dengan kajian pembangunan yang tidak seharusnya. Selain daripada itu juga dari Kejagung memang sudah menetapkan atau menyatakan bahwa jumlah kerugian negara sebesar 8,032 triliun ini sudah dinyatakan rampung, sehingga ini yang memang menjadi kerugian negara. Dan sejauh ini sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan, dan juga kelima tersangka ini akan segera berkas perkaranya ataupun juga akan segera dilanjutkan ke tahap kedua secepatnya, Livi. Asri, lalu bagaimana status hukum Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus ini? Ya, sejauh ini Menkominfo Johnny G. Plate masih berstatus sebagai saksi karena berdasarkan disampaikan oleh Jaksa Agung Burhanuddin bahwa dalam proses pemeriksaan ataupun juga penyidikan belum ditemukan fakta baru ataupun juga belum ada fakta yang menunjukkan adanya keterlibatan Johnny G. Plate dalam kasus ataupun juga dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Begitu pula dengan adik dari Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate, yang memang sampai saat ini juga masih sebagai saksi, meski kita tahu sebelumnya Gregorius sempat melakukan pengembalian ataupun juga penyerahan kembali fasilitas-fasilitas yang sempat diterimanya yang berkaitan dengan proyek BTS 4G ini. Nah, selain daripada itu juga Kejaksaan Agung ataupun juga Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan bahwa meskipun sekarang belum terdapat bukti, namun apabila nanti dalam proses persidangan ditemukan fakta baru, maka tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka baru dan dilakukan juga pemeriksaan atau penyidikan lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengadaan menara BTS 4G dan juga penyediaan infrastruktur pendukung bakti Kominfo. Livi. Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV. Terima kasih laporan Anda. Saudara, di Forum Puncak Musra kemarin, Presiden Jokowi menyebut sejumlah kriteria yang harus dimiliki Presiden di Pilpres mendatang. PDIP menyebut kriteria yang disebut Jokowi merujuk ke Ganjar Pranowo. Tim koordinator relawan Ganjar sekaligus politisi PDIP Didi Sitorus menyebut salah satu kriteria yang disebut Jokowi adalah sosok yang pemberani. Menurut Dedi, kriteria pemberani cocok dengan bakal capres yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Ganjar terbukti berani menolak tim Israel bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia. Dedi menyatakan dalam kasus tersebut Ganjar berani mempertaruhkan reputasi dan popularitasnya. Itu Pak Ganjar berani mempertaruhkan popularitasnya, berani katakanlah mengorbankan populismenya, ya, dukungan banyak orang untuk hal-hal yang bersifat sangat mendasar. Apa itu? Konstitusi, sejarah, gitu ya, regulasi kita yang melarang, dan juga tentu komitmen kita terhadap Palestina. Itu kalau orang yang tidak punya karakter berani, tidak punya keberanian, tentu akan diam, tutup mulut. Tapi Pak Ganjar berani bersuara soal itu dengan resiko ya tidak disukai. Demikian juga ketika pemerintah pusat itu memberikan izin untuk pembangunan tempat cadangan semen. Nama Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto masuk sebagai salah satu kandidat capres yang diusulkan Forum Musra Relawan Jokowi. Erlangga berterima kasih pada Musra, namun ia menegaskan penentuan nama capres merupakan wewenang partai politik. Dalam Forum Musra kemarin, nama Erlangga diusulkan sebagai kandidat capres bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Erlangga meresponnya dengan balik bertanya isi amplop capres hasil Musra pada Jokowi. Erlangga menyebut sesuai arahan Presiden, koalisi partai masih harus dimatangkan. Jadi tadi Bapak Presiden kemarin mengatakan beliau sudah terima amplop tapi belum dibuka. Nah, tadi pagi saya tanya belum dibuka juga. Kan nama Bapak ada di salah satu Pak yang diusulkan. Ya. Gimana nih Pak? Ya, kalau salah satu yang diusulkan ya tentu berterima kasih kepada Musra, kepada yang telah bekerja di 29 tempat. Dan tentu yang menjadi kemarin juga pidato Bapak Presiden, koalisi antar partai ini yang harus terus dimatangkan. Nama lain yang juga disebut di Forum Musra adalah Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Ini diusulkan Musra sebagai salah satu bakal cawapres menanggapi banyaknya
nama yang masuk ke bursa cawapres Musra, Muldoko menyatakan siap jika harus maju sebagai cawapres. Sebagai prajurit, Muldoko mengaku harus siap melakukan apapun yang dipercayakan padanya. Alhamdulillah ya, kalau diberi kepercayaan ya, selaku prajurit ya apapun kita lakukan. Saya untuk maju ya kalau itu diberi kesempatan ya kita gas aja kan, begitu kan gitu. Ya. Sudah ada komunikasi dengan parpol nggak sih Pak? Itu belum. Ini kan urusan Musra ya. Nanti bagaimana proses politik berikutnya kita ikuti. Saudara, Presiden Joko Widodo menghadiri acara Puncak Musra Relawan Jokowi di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu kemarin. Dalam sambutannya, Jokowi mengungkap soal kriteria pemimpin yang dibutuhkan rakyat untuk memajukan Indonesia. Presiden Jokowi menyebut Musra merupakan upaya untuk mencari capres dan cawapres dari kalangan akar rumput, bukan dari elit. Jokowi juga menyatakan Indonesia berpeluang jadi negara maju dalam 13 tahun ke depan. Karena itu ia mengingatkan agar jangan salah memilih pemimpin mendatang. Menurut Jokowi, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memahami bagaimana memajukan negara dan mengerti akan potensi yang dimiliki negaranya. Jokowi menegaskan Indonesia tidak butuh pemimpin yang hanya duduk di istana dan kerjanya hanya membubuhkan tanda tanya. Karena yang kita dengar tadi yang disampaikan oleh Jokowi sebut Musra mencari capres dan cawapres dari aspirasi rakyat, bukan dari elit. Siapa yang dimaksud Jokowi? Kita bahas lebih lengkap usai jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Sari Gandum Big Pack.
Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh, kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal. Yakin. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang. Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Lee Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Lee Mineral untuk sehatnya keluarga. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Presiden Joko Widodo menyatakan mencari nama capres dan cawapres dari suara rakyat melalui forum musyawarah rakyat atau musrah. Namun di puncak musrah kemarin Jokowi belum mau mengungkap nama capres yang diusulkan musrah. Presiden Joko Widodo kemarin menghadiri puncak musyawarah rakyat relawan Jokowi di Istora, Jakarta. Jokowi menyebut musrah merupakan upaya mencari pemimpin dari kalangan akar rumput, bukan elit. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Relawan Jokowi mengusulkan 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres 2024. Musrah juga mengusulkan sejumlah nama sebagai bakal cawapres. Salam sejahtera. Menjaring dan merekam suara aspirasi masyarakat. Nanti kita sampaikan ke Pak Presiden 3 nama dan nanti biar Pak Presiden yang memutuskan. Ya kalau ditanya, kita tanya Pak Presiden lah, ya kan? Yang paling banyak disebut. Ya karena Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Airlangga, itu 3 nama dan semuanya memang memiliki kelebihan masing-masing. Cawapres kan ada nama Pak Mahfud ya, Pak Sandiaga Uno, Pak Muldoko, begitu.
Ya ada nama Pak Asad Rashid juga, ada Pak Ridwan Kamil, ada banyak nama lah. Tapi kita tunggu aja lah hasil dari panitia untuk merumuskan nama-nama dan kita serahkan ke Pak Jokowi. Bagi kita semuanya, Di acara Puncak Musra kemarin, Jokowi mengaku telah menerima nama Capres dan Cawapres yang diusulkan peserta Musra. Namun Presiden belum mau mengungkap nama tersebut. Jokowi menyatakan akan memberikan bisikan kuat ke parpol. Di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi, tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus itu resmi, belum saya buka. Belum saya buka. Yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto menyatakan Jokowi menahan diri tak menyebut nama capres yang didukungnya, namun pesannya jelas. Pak Jokowi melakukan equivocal communication strategy, jadi strategi yang membuat komunikasinya tidak terlalu jelas, mention nama gitu ya, tetapi orang bisa membaca konteks dan menghubungkan dengan pesan-pesan yang ada di dalam forum itu, seperti misalnya yang disebut oleh relawan Musra. Dan saya yakin kalau kemudian nama-nama itu sudah disebut oleh Mas Budi dan kawan-kawan, itu juga dengan sepengetahuan Pak Jokowi. Cuman kan ada strategi dua tahap. Pertama Musra menyampaikan pada Pak Jokowi, Jokowi kemudian mencoba untuk menyimpan atau buying time gitu ya, membeli waktu, kemudian membuat semacam prakondisi untuk menciptakan komunikasi politik intens ya, terutama dengan kekuatan real politik, sebut aja misalnya Pak Prabowo, Pak Ganjar dengan mesin-mesin partai pendukungnya untuk kemudian mengonsolidasikan kuasa politik di kemudian hari. Hingga kini ada 3 nama bakal capres yang berpotensi maju di Pilpres 2024. 3 nama itu adalah Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan P3, Prabowo Subianto yang didukung Partai Gerindra, dan Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Tim Liputan, Kompas TV. Musra mencari capres dan cawapres dari suara rakyat yang bukan elit. Apa sebenarnya maksud pernyataan Presiden Jokowi ini? Apakah nama capres yang diusung parpol belum mencerminkan suara rakyat? Kita akan bahas bersama Wasekjen PDIP Arief Wibowo. Pak Arief, selamat malam. Malam. Kita juga akan sapa pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam, Livi. Saya ke Pak Arief dulu ya. Pak Arief, Pak Jokowi yang juga sekarang presiden tapi juga sebagai elit dari PDIP, kemudian ada Musra yang juga kita bilang sebagai pendukung Pak Jokowi, di sana masih bicara soal capres cawapres padahal PDIP sudah punya capresnya sendiri. Apa respon PDIP? Ya, saya kira normal saja yang disampaikan Pak Jokowi ya. Beliau dulu dipilih juga oleh rakyat karena pemilu kita memang langsung. Rakyat yang memenuhi syarat sebagai pemilih itulah yang memilih presiden secara langsung. Nah, oleh sebab itu kalau kemudian Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa dengarkan suara rakyat, itu ya keniscayaan. Di dalam demokrasi ya begitu. Partai itu adalah organisasi politik rakyat. Maka partai juga mendengarkan suara rakyat, ya, memperhatikan dengan seksama suara rakyat yang kemudian dirumuskan oleh partai
Dan akhirnya untuk partai kami, PDI Perjuangan, kesimpulannya sekaligus sudah diputuskan dan ditetapkan oleh Ketua Umum Partai adalah Pak Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Nah, saya kira apa yang selama ini terjadi di lapangan, ya, yang diantaranya adalah diuji oleh lembaga-lembaga survei, ya, tentang siapa kira-kira calon Presiden Republik Indonesia ke depan, itu adalah berangkat dari rakyat dan itu sebagai perwujudan bahwa kita adalah negara yang berdemokrasi. Oke, meskipun Pak Arief selama ini kan PDIP itu dikenal satu komando, artinya ketika sudah apalagi sudah memutuskan untuk memilih satu baca pres begitu, artinya harusnya semuanya juga jadi satu komando mendukung baca pres tersebut. Tapi kali ini tidak demikian terlihat seperti itu. Kenapa begitu? Tuh. Oh tidak satu komando, kenapa? Kita satu komando, ya. Kita putuskan, sudah tetapkan bahwa Saudara Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang diputuskan oleh Ketua Umum Partai kami, Ibu Megawati Soekarno Putri, ya, sebagai calon presiden yang menurut seluruh pertimbangan, ya, mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang, baik di bawah maupun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk komunikasi dengan Presiden Jokowi yang kader PDI Perjuangan, maka kesimpulannya adalah Ganjar Pranowo. Jadi itulah hasil dari satu proses politik bagaimana partai mencermati secara sama, mendengarkan suara rakyat, dan kemudian kita memutuskan bahwa Ganjar Pranowo adalah calon presiden yang merepresentasikan suara rakyat itu sendiri. Saya ke Mas Arya dulu, Pak Arief. Mas Arya, kalau tadi yang saya maksud mencari capres dari akar rumput ini yang keluar dari ucapan Pak Jokowi, bukan elit. Bagaimana Anda membacanya? Apakah kemudian akan ada nama baca pres lain yang akan keluar di luar nama Ganjar Pranowo yang sudah diusung PDI Perjuangan? Oke, kita coba menghubungi lagi Mas Arya. Sudah terhubung? Baik, saya kembali ke Pak Arief sambil mencoba memperbaiki sambungan dengan Mas Arya Fernandes. Kalau PDIP sendiri artinya membaca pernyataan Pak Jokowi di Musra kemarin bicara soal pemimpin dari akar rumput bukan dari elit itu seperti apa Pak Arief? Ya bagus gitu loh. Dan saya kira tentu akan dikomunikasikan dengan partai. Pak Jokowi juga menyatakan bahwa nanti yang mengusung adalah partai atau gabungan partai politik, ya. Dan PDI Perjuangan sudah memutuskan capresnya, yang itu adalah berangkat dari bagaimana partai melalui satu proses dan mekanisme di internal partai mendengarkan suara rakyat. Partai juga sudah bekerja sama dengan partai yang lain, dalam hal ini adalah Partai Persatuan Bangunan yang keputusannya sama, ya, sama-sama mengusung Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Dan di dalam musyawarah rakyat yang di mana beliau Presiden Jokowi berpidato, aspirasi yang berkembang di sana juga sudah ada juga nama Pak Ganjar, ya. Mudah-mudahan ini kompatibel. Ya kan, Pak Ganjar salah satu yang menjadi aspirasi dari musyawarah rakyat yang mana Pak Presiden Jokowi hadir selain capres bakal calon presiden yang lainnya. Baik, kita coba sapa lagi Mas Arya. Sudah terhubung Mas Arya? Mas Arya, Anda sudah dengar suara saya? Mas Arya Fernandes? Oke, saya kembali lagi ke Pak Arief sambil saya kembali memastikan sambungan telepon dengan Mas Arya. Pak Arief, apakah ketika misalnya akhirnya keluar nama yang belum di-mention Pak Jokowi, yang keluar dari Musra itu bukan nama Ganjar Pranowo, reaksi seperti apa yang akan diberikan PDI Perjuangan? Ya, saya kira terlalu jauh dugaan kita menyangkut apa yang nanti akan menjadi satu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Presiden, ya, oleh Pak Jokowi, sebagaimana yang disampaikan juga di dalam musyawarah rakyat. Ya, Pak Jokowi kan juga sudah sampaikan juga bahwa beliau nanti akan bisiki secara kuat pada partai-partai atau gabungan partai. Ya, tentu bagi PDI Perjuangan besar harapan apa yang akan disimpulkan juga dari hasil musyawarah rakyat adalah Saudara Ganjar Pranowo yang sudah kita putuskan sebagai calon Presiden Republik Indonesia di masa yang akan datang, di periode yang akan datang. Jadi kita tidak dalam rangka menebak, ya, menduga-duga dan tetapi aku yakin bahwa
sejauh ini memang Pak Ganjar Pranowo yang sudah kita putuskan sebagai calon presiden itu adalah berkesesuaian dengan harapan atau aspirasi mayoritas rakyat Indonesia, dan insya Allah itulah yang akan diputuskan. Oke, terima kasih Mas Arief Wibowo telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita juga tadi sudah mencoba menghubungi Mas Arya Fernandes, tapi sambungannya terputus. Terima kasih telah bergabung dan menyempatkan waktu untuk berdialog bersama kami. Saudara, usai jeda di Sapa Indonesia Malam, Bank Syariah Indonesia diduga menjadi korban peretasan. Pelaku peretasan mengklaim mencuri 15 juta nasabah dan karyawan BSI. Lebih lengkap usai jeda. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min Ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 사또, 운특 2번 너머로 사또. Bank Syariah Indonesia atau BSI mengeluh tidak bisa mengakses aplikasi BSI Mobile. BSI diduga jadi korban serangan siber yang mencuri data nasabah. Kalau kita lihat serangan ransomware Lockbit 3.0 diduga mencuri 15 juta data pelanggan serta informasi karyawan dan sekitar 1,5 terabyte data yang ada di dalam sistem BSI. Kasus dugaan pencurian data bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya 26 juta data pelanggan IndiHome diduga bocor. Kebocoran data diduga juga dialami 17 juta pelanggan PLN. Sebelumnya 44 juta data yang ada di My Pertamina juga diduga bocor. Sementara ada 3,2 miliar data pengguna situs Peduli Lindungi yang juga diduga bocor. 17 juta data pelanggan PLN, 44 juta data My Pertamina dan 3,2 miliar data Peduli Lindungi. Bagaimana memastikan data pribadi masyarakat aman dari kebocoran? Kita akan bahas setelah tayangan ini.
PT Bank Syariah Indonesia (BSI) diduga menjadi korban serangan siber yang menyebabkan 15 juta nasabah tidak bisa mendapatkan layanan lewat ATM dan mobile banking BSI. Pihak BSI menyebut gangguan itu terjadi selama 4 hari. Sejumlah pengusaha SPBU di Aceh mengaku tidak bisa membayar pesanan BBM ke Pertamina karena tidak dapat bertransaksi menggunakan layanan perbankan BSI. Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Hiswana Migas Wilayah Aceh menyebut anggotanya terpaksa menarik uang secara manual, kemudian disetor ke bank lain untuk dikirim ke Pertamina. Akibatnya, proses transaksi lebih lama dan bahan bakar telat masuk ke SPBU. Ketika kerugian nyata itu dialami, tidak tertutup kemungkinan. Tidak tertutup kemungkinan kalau kemudian Hiswana Migas sebagai lembaga akan mengambil langkah-langkah hukum yang itu dapat memastikan hak-hak bisa terjaga. Fungsi-fungsi pelayanan yang harusnya diberikan oleh BSI terhadap kita selaku nasabah itu terjamin. Itu kan bagian dari perlindungan konsumen juga. Konsumen punya hak untuk itu. Nah, langkah konkretnya apa? Kita akan inventarisir. Tapi yang jelas tidak tertutup kemungkinan terhadap langkah hukum, termasuk di dalamnya gugatan terhadap apa yang berlangsung. Gangguan yang dialami BSI juga menyebabkan 6.099 calon jemaah haji di Surabaya tidak bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji 2023. Kanwil Kemendak Jatim mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk penambahan waktu pelunasan bagi para calon jemaah haji yang bertransaksi melalui BSI. 4 hari ini Bank Syariah Indonesia mengalami trouble system. Padahal jamaah haji kita yang di Jawa Timur ini kebanyakan itu melalui Bank Syariah Indonesia. Saya hitung ada 6.099 orang yang belum bisa melunasi karena sistemnya trouble. Itu di Jatim, Pak? Ya. Sedangkan untuk yang bank lain, selain Bank Syariah Indonesia, ada Bank Mega, BRI, BNI, Danamon, dan lain sebagainya, Bank Syariah, itu hanya 2.318. Gangguan layanan perbankan BSI terjadi pada Senin 8 Mei 2023 di seluruh Indonesia. Pihak BSI menyebut gangguan layanan perbankan lantaran sedang ada pemeliharaan sistem. Pada tanggal 9 Mei, gangguan masih berlangsung. BSI menyebut normalisasi layanan sudah dilakukan untuk ATM dan kantor cabang. Di tanggal 10 Mei, BSI melakukan monitoring dan proses normalisasi transaksi. Dampaknya, layanan BSI tidak bisa diakses sementara waktu, baik layanan di cabang, akses BSI Mobile, maupun ATM di seluruh Indonesia. Layanan BSI pulih 100% pada hari Kamis 11 Mei 2023. Di saat yang sama, BSI juga menemukan indikasi serangan siber. Ransomware Lockbit 3.0 memasukkan BSI sebagai daftar korban di situs webnya di dark web. Mereka menyebut sudah melakukan serangan sejak 8 Mei. Peretas juga menyebut telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data pribadi berisi informasi 15 juta pelanggan dan karyawan BSI. Direktur Utama BSI, Heri Gunadi, menyatakan BSI telah meningkatkan dan melakukan perbaikan pengamanan sistem IT berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan. Chief Information and Security Officer atau CISO ini kerjanya sama seperti Satpam Fisik, melakukan ronda, tapi ronda dari sisi teknologi. CISO akan melihat titik-titik weak point yang harus ditutup. Itu adalah satu upaya untuk melindungi data-data nasabah, kata Dirut BSI, Heri Gunadi, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV. Pengamat keamanan siber, Alphonse Tanujaya, mengkritik BSI yang baru melakukan langkah pengamanan setelah beberapa hari mengetahui adanya peretasan dan dugaan kebocoran data. Jadi caranya bagaimana ya, ketika nasabah login harus diminta untuk secara otomatis melakukan penggantian login untuk internet banking, mobile banking, atau mengganti PIN ATM untuk seluruh nasabah kalau memang BSI tahu datanya sudah bocor. Itu yang pertama, dan ini harus dilakukan secara sistematis sehingga tidak bisa disalahgunakan. Harusnya ini sudah dilakukan dari saat pertama Anda tahu datanya bocor. Dugaan kebocoran data sudah berulang kali terjadi. Pemerintah harus terus meningkatkan sistem keamanan sibernya agar data penting masyarakat tidak disalahgunakan. Tim Liputan Kompas TV. Seberapa besar kerugian dan konsekuensi pencurian data di perbankan akibat serangan siber, kita bahas bersama pengamat keamanan siber, Pratama Persada. Mas Pratama, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi.
Mas Pratama, geng ransomware Lockbit 3.0 ini mengklaimkan gangguan layanan di BSI adalah ulah mereka. Apa kita bisa langsung percaya klaim mereka? Menelusurinya seperti apa, Mas? Ya, kalau kita yakin 100% sih belum tentu ya. Kenapa? Karena si Lockbit ini juga belum melakukan share dari sampel datanya ya gitu. Tetapi kan kita lihat kemarin Pak Menteri BUMN bilang bahwa BSI kena retas gitu ya. Kemungkinan memang kena retas, tapi pelakunya siapa? Memang butuh investigasi lebih lanjut. Kalau Lockbit memang mengaku dia berhasil mencuri 1,5 terabyte data, kemudian 15 juta data pribadi, begitu ya bisa jadi iya gitu. Mereka melakukan itu, tetapi untuk memastikan apakah itu benar Lockbit yang mencuri, apakah benar mereka memiliki data, apakah benar mereka melakukan peretasan, sebenarnya yang bisa jawab ini adalah BSI-nya gitu, karena BSI yang melakukan assessment terhadap sistem mereka setelah sempat down beberapa hari gitu, dan saya pikir BSI sudah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait ya, mungkin dengan Badan Siber Negara dan lembaga-lembaga lain begitu, untuk melakukan digital forensik terhadap sistemnya sehingga tahu apa yang terjadi di BSI gitu, Mbak. Mas Pratama, 4 hari error kalau bukan gangguan dari ransomware, lalu masih tergolong wajarkah buat bank syariah terbesar di Indonesia ini gagal memulihkan sistemnya lebih cepat? Ya, gini, kalau menurut saya untuk perusahaan sekelas bank, ini adalah perusahaan yang sangat kritikal ya, gitu, termasuk infrastruktur kritis, harusnya memang nggak boleh down lebih dari beberapa jam, tuh nggak boleh begitu. Artinya memang ini ada masalah begitu. Selain mungkin masalah serangan hacker gitu, mungkin juga ada masalah lain. Kenapa? Karena kalau misalkan satu institusi, misalkan bank, memiliki sistem backup data yang cukup baik gitu, walaupun dia kena ransom, semua filenya rusak, hancur gitu, semua sistem servernya down, dengan memiliki sistem backup yang baik, dia bisa merecovery file backup tersebut hanya dalam beberapa jam saja harusnya begitu. Nah, kan ini tidak terjadi begitu. Berarti ada masalah lain. Apa masalah itu? Ya banyak sebenarnya. Ada kemungkinan hardware failed gitu, atau incompatibility hardware antara sistem backupnya dengan live sistemnya begitu, atau ada masalah-masalah lain gitu. Nah, ini mungkin nanti BSI bisa mengungkapkan setelah selesainya proses assessment atau digital forensik yang terjadi di banknya, begitu, Mas Mbak. Pratama, kan kalau kita bicara soal peretasan itu kan dikhawatirkan oleh masyarakat awam, dan juga kemudian ketika ini yang kena adalah perbankan, begitu mereka mengkhawatirkan bagaimana dengan keuangan mereka yang kemudian ditabungkan di sana. Memang ketika misalnya ada serangan seperti ini, impact-nya seperti apa, Pak? Sejauh apa? Ya, ada beberapa bank gitu yang memang ditargetkan untuk dicuri uangnya gitu. Misalkan serangan pada bank Bangladesh pada tahun 2016 itu ada 81 juta dolar yang dicuri dari rekening banknya gitu. Kemudian ada JP Morgan case gitu. Itu ada pencurian data nasabah sampai 76 juta gitu. Kemudian di Banco de Chile gitu ada 10 juta uang yang dicuri dari bank itu gitu. Tetapi kemarin kita sudah mendengar di Bank Syariah Indonesia bahwa uang nasabah itu aman gitu ya. Jadi yang diserang itu adalah sistemnya, yang dicuri adalah data pribadi masyarakatnya gitu. Apakah itu nggak bahaya? Ya bahaya sebenarnya, karena data pribadi ini adalah data yang harus dilindungi dan ada konsekuensi hukumnya, karena di Indonesia kita punya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi walaupun Komisi Pelindungan Data Pribadinya belum dibentuk begitu. Nah, harusnya gitu ketika terjadi pencurian seperti ini, data nasabah berbeda sistem dengan data pribadi begitu, sehingga kalau menurut saya sih datanya sistem keuangan gitu tetap aman gitu. Jadi data uang nasabah tetap aman begitu. Tetapi yang jadi masalah kan kendala tidak bisa transaksi ya. Tidak bisa transaksi, tidak bisa ngambil uang di ATM karena semua channelnya mati begitu. Nah, memang ya ini hal yang harus diterima karena memang terjadi kerusakan sistem yang menurut saya cukup parah begitu. Tetapi apakah Bank BSI nggak melakukan langkah apapun gitu ya? Menurut saya mereka juga mati-matian juga sih gitu. Makanya saya beberapa kali bilang bahwa ya kita perlu mengapresiasi juga ini teman-teman di Bank BSI, karena mereka 24 jam mati-matian gitu berusaha untuk mengembalikan sistemnya begitu. Tapi adanya konsekuensi nasabah yang tidak bisa melakukan transaksi, menurut saya mungkin ada langkah-langkah non teknis begitu yang bisa dilakukan Bank BSI. Misalkan mereka membuka
banknya hari Sabtu dan Minggu itu atau kan sudah dilakukan dan sudah dilakukan kan sebenarnya gitu. Jadi ya memang tidak ada satupun sistem di dunia ini yang bisa ngomong bahwa dia 100% aman gitu, nggak bisa gitu. Jadi security itu proses gitu. Jadi kalau sekarang kita bilang saat ini kita aman, belum tentu besok aman. Sehingga apa? Sehingga monitoring terus-menerus terhadap sistem itu diperlukan gitu. Plus bahwa kalau kita lihat di Indonesia ini ada beberapa institusi yang juga bertanggung jawab terhadap keamanan cyber. Misalkan Badan Siber dan Sandi Negara, ada OJK, ada Bank Indonesia begitu. Harusnya mulai berpikir bahwa ancaman cyber itu nyata. Harusnya mulai berpikir bahwa monitoring dunia perbankan gitu, bank, asuransi atau apapun lah itu menurut saya penting sekali dilakukan karena ini adalah target empuk dari para peretas itu. Kenapa? Karena jadi duit gitu. Banyak yang harus bayar mahal gara-gara serangan ransomware ini. Mereka tahu bahwa ini ada duitnya gitu. Artinya kalau serangan siber berbuntut pencurian data dan nasabah karyawan, konsekuensi besar apa yang akan dihadapi BSI kalau misalnya secara data bisa kemudian dicuri, upaya lain untuk melindungi data yang udah terlanjur dicuri, itu akan seperti apa? Ya, kalau kita berbicara tentang grup ransom gitu, ini kan artinya mereka meminta tebusan ya gitu. Walaupun kita selalu mengatakan bahwa membayar tebusan itu bukan berarti bahwa data Anda akan dikembalikan, bukan berarti bahwa sistem Anda akan dikembalikan, akan diberikan kunci untuk membuka sistem yang sudah terenkripsi atau dirusak oleh mereka gitu. Jadi bukan option sebenarnya memberikan tebusan begitu. Nah, bagaimana kalau data pribadi beneran dicuri? Sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan pada Oktober 2022 ada konsekuensi hukum di sana. Ada hukuman 6 tahun untuk pelaku yang terbukti melakukan kelalaian sehingga terjadi kebocoran data pribadi gitu. Bahkan untuk perusahaannya bisa kena denda 2% dari total revenue tahun terakhir. Cukup besar sebenarnya gitu. Tapi ini nggak akan bisa dilakukan kalau lembaganya, Komisi Pelindungan Data Pribadinya belum dibentuk. Dan ini tugas Presiden untuk membentuknya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Gitu Mbak Livi. Mas Pratama, di era transaksi yang sudah serba digital kayak sekarang, kalau kita lihat keamanan sistem perbankan di Indonesia, industri kita memang rentankah dibobol, terutama saat era transaksi sekarang, faktanya sudah semua serba digital. Ya. Kalau dari sisi saya ya Mbak ya, yang melakukan pengamatan gitu, sangat rentan sekali Mbak gitu. Kan kita kemarin sudah mengalami tuh, ada Bank Jatim yang memang diretas, kemudian ada BRI Live gitu kan. Ada bank-bank lain juga mengalami beberapa kali sistem down gitu. Sekarang ada BSI gitu. Kemarin baru Bank Indonesia begitu yang kena ransomware juga gitu. Jadi sebenarnya masih lemah kita ini di Indonesia begitu. Nah, di sisi lain kita ini akan melakukan semuanya serba digital, ya kan? Bahkan di G20 kemarin Pak Presiden bilang digitalisasi ekonomi salah satu prioritas kita. Bayangkan kalau semuanya nanti cashless gitu. Semuanya membayar nggak pakai duit cash. Kemudian banknya diserang gitu, semua bank di Indonesia mati, apa nggak susah nanti hidup kita itu gitu. Oleh karena itu menurut saya perlu dibikin kebijakan yang memang pro terhadap keamanan cyber gitu. Jangan kita ini punya Badan Siber dan Sandi Negara gitu, tapi kita lihat perhatian nggak sama lembaga ini. Ini kan lembaga yang disuruh ngamanin seluruh kementerian lembaga pemerintah kita, tapi tidak diperhatikan dengan maksimal gitu. Kasihan loh mereka sebenarnya gitu. Terus kepada siapa lagi kita mau menggantungkan keamanan cyber kita gitu Mbak? Yes, artinya ketika kita sudah siap untuk transisi semua ke serba digital, pengamanannya juga harus dioptimalkan begitu kira-kira ya. Jangan bilang digitalisasi kalau Anda tidak siap terhadap keamanannya. Yes. Itu percuma gitu. Terima kasih Mas Pratama Persada telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Carta Politika merilis survei terbaru terkait 3 tokoh bakal capres potensial. Siapa dan seberapa besar potensi elektabilitasnya? Friska Clarissa akan hadir usai jeda untuk Anda. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru.
Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Min-ho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 너머로 1, untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. 로마 클라파 비스킷 너머로 1, untuk ibu nomor 1. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplus Coco. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplus Coco baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Coco with Isoplus Coco. Excellent Hydration dari Wingsput. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Sari Gandum Big Pack buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hamil? Yeay! Tahukah ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Akibat korsleting listrik, 3 bangunan gudang kain, sablon serta tempat tinggal di Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Kepulan asap hitam membumbung tinggi membuat panik warga. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api menyambar ke sejumlah warung milik warga. 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan kosong. 3 ruang kelas SDN 1 Kecamatan Jayakerta, Karawang, Jawa Barat ambruk. Detik-detik ambruknya ruangan kelas terekam kamera warga. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena terjadi saat sekolah libur. Sebelum ruang kelas ambruk, warga sekitar mendengar adanya suara retak kayu bangunan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membenarkan tertembaknya seorang warga anggota Karang Taruna Gunung Kidul oleh Bribtu MK saat gelaran acara pentas musik dalam rangka bersih dusun Minggu malam. Peristiwa berawal dari keributan antar penonton saat hiburan musik yang digelar pada Minggu malam di Pakuhan Huni Gunung Kidul. Tak berselang lama, tiba-tiba saja di depan panggung, seorang anggota polisi mengeluarkan tembakan sebanyak 1 kali dan tembakan itu mengenai korban. Saat ini Polda DIY menahan Bribtu MK untuk penyelidikan. Dulu hidup dikontrol gula darah.
Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas bakal capres yang digelar bulan April 2023. 3 nama, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan menjadi pilihan responden jika Pilpres digelar saat survei dilakukan. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei elektabilitas bakal capres yang dilakukan 2 hingga 7 Mei 2023. Dalam simulasi 3 nama, elektabilitas Ganjar Pranowo 38,2%, Prabowo Subianto 31,1%, dan Anies Baswedan 23,6%. Elektabilitas Ganjar Pranowo naik 6,8% dibandingkan survei bulan April usai dideklarasikan PDI Perjuangan sebagai bakal capres. Sementara elektabilitas Prabowo Subianto turun 2% dan elektabilitas Anies Baswedan turun 1,6%. Mas Ganjar ada di angka 38,2%, Pak Prabowo dengan angka 31,1%, Mas Anies dengan 23,6%, yang menyatakan diri menjadi undecided voters sudah di angka yang bisa dikatakan cukup kecil, dengan sisa waktu 9 bulan ada di angka hanya 7,1%. Jadi sudah agak mengkristal. 10 hari setelah dilakukan deklarasi, kita lakukan survei, angkanya kemudian melejit menjadi 38,2%. Jauh melampaui Pak Prabowo di angka 31,1%, artinya ada selisih sekarang 7,1%, Sinta. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan ketika Mas Ganjar belum terkena pro kontra isu Piala Dunia U20. Persaingan antar bakal calon presiden juga terlihat pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada April 2023. Elektabilitas Prabowo Subianto 30,3%, Ganjar Pranowo 26,9%, dan Anies Baswedan 25,3%. Elektabilitas Ganjar Pranowo dalam 2 survei terakhir LSI trennya turun, sedangkan tren elektabilitas Prabowo dan Anies cenderung naik. Untuk pertama kalinya sejak setahun terakhir saya kira Prabowo Subianto kembali jadi nomor 1, meskipun belum terlalu signifikan unggulnya, 3% saja, 3,6%, 3,4%, yaitu 30,3%, disusul oleh Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies 25,3%. Kalau kita lihat trennya, maka lagi-lagi terlihat tren penurunan signifikan dari Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo selama 2 bulan terakhir turun sekitar 8%, dari 35% ke 26,9%. Elektabilitas bakal capres masih bisa berubah. Semua bakal calon presiden berpeluang meningkatkan dukungan merebut suara pemilih di pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Apa yang membuat elektabilitas Ganjar, Prabowo, dan Anies semakin kompetitif? Bagaimana pula peran sosok bakal cawapres bisa ikut jadi penentu keterpilihan bakal capres? Kita bahas malam ini bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, serta Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat malam Mas Toto, Mas Jayadi. Selamat malam, Friska. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Toto dulu. Kalau yang dipotret terakhir oleh Carta Politika, apakah momentum deklarasi ini yang membuat berubahnya peta pencapresan sampai saat ini? Ya, memang kita melakukan survei di tanggal 2 sampai 7 Mei ya, penarikan data. Jadi yang harus dimengerti adalah survei ini bukan forecast, membaca apa yang akan terjadi pada 14 Februari ketika kita bicara elektabilitas misalnya. Tapi snapshot pada perilaku pemilih saat survei dilakukan, dan kita lakukan ini 2 sampai 7 Mei. Dan Mas Jayadi, kalau kita lihat ada pada rentang waktu yang berbeda di bulan April kalau saya tidak salah, sebelum Lebaran. Sebetulnya lebih apple to apple kalau kita bandingkan misalnya survei Carta Politika dengan SMRC yang kemarin baru rilis
dengan jeda waktu kalau saya baca hanya 2 hari. Jadi kata kuncinya snapshot. Kita masuk ke pertanyaan Friska, kalau kita baca, kita hanya bisa berspekulasi. Pada saat survei dilakukan dengan riset kuantitatif, ada peristiwa besar apa sih yang kemudian kita bisa uji betul bahwa kalau kita lihat secara kualitatif dan di jeda waktu surveinya LSI dengan kemudian kita lakukan pengambilan sampling di 2-7 Mei, ada peristiwa besar kalau buat Mas Ganjar adalah deklarasi oleh PDI Perjuangan yang dihadiri oleh Pak Jokowi misalnya. Lalu kemudian ada deklarasi juga P3 misalnya. Jadi memang paling mungkin dikaitkan dan kita membuat hipotesa bahwa ada pengaruh besar dari deklarasi yang dilakukan di batu tulis sertai beberapa turunannya, kehadiran Pak Jokowi, beberapa gimmick kebersamaan Pak Jokowi misalnya dengan Ganjar. Kenapa itu jadi sangat penting menurut saya, menarik. Kalau kita coba baca apa yang terjadi pada penurunan elektabilitas Ganjar, temuannya sama antara Carta dengan LSI dan SMRC dan indikator kalau kita baca, peristiwa besarnya adalah U20 dan menurut saya itu bisa ditafsirkan kalau secara politik oleh sebagian pihak, bahkan mungkin digoreng sebagian pihak sebagai bentuk perbedaan sikap yang tajam antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Bahkan kemudian ada yang berusaha menafsirkan ini menjadi bukan tidak mungkin Pak Jokowi tidak mendukung lagi, tetapi ketika muncul deklarasi batu tulis, saya pikir dengan kehadiran Pak Jokowi mungkin itu menjadi salah satu variabel yang membuat tafsiran-tafsiran tadi terbantahkan. Oke, kalau dari LSI, Mas Jayadi, apa yang jadi variabel penyebab naik turunnya tren elektabilitas masing-masing bakal capres? 2 bulan terakhir, tadi setuju saya sama Mas Toto. Kan survei LSI itu pasca Piala Dunianya gagal ya, lalu sebelum deklarasi, sebelum Lebaran gitu. Jadi memang peristiwa-peristiwa seperti deklarasi atau peristiwa besar seperti yang mempengaruhi sikap publik itu bisa membuat naik turunnya elektabilitas ya. Dan saya kira masuk akal tuh pada awal April itu elektabilitas Mas Ganjar turun 8% tuh dari bulan Februari di LSI ya. Pak Prabowo naik 3% gitu. Yang di LSI itu yang masih undecided pada awal April itu sekitar 17%. Nah, kalau dibandingkan dengan survei Carta Politika, saya kira cukup bisa dibandingkan itu karena waktunya berbeda ya, sehingga kita bisa lihat trennya dan masuk akal. Saya dengar tadi Carta Politika menemukan Ganjar pasca deklarasi memperoleh angka 38%-an ya. Pak Prabowo di angka 31. Jadi kalau dibandingkan dengan LSI maka naiknya lalu undecided-nya tinggal berapa tadi 7 atau 8% ya. 7%. Jadi jadi kalau kita lihat dari sisi itu menurut saya masuk akal. Naiknya kembali suara Ganjar itu karena 2 hal menurut saya. Satu tadi disebut Mas Toto, peristiwa deklarasi. Biasanya peristiwa deklarasi itu bisa menaikkan sampai 2-4% biasanya. Tapi naiknya kalau lihat survei Carta Politika, suara Ganjar naik sampai berapa? 8%, 7% gitu ya? 8% ya? Iya, 8%. Nah itu menurut saya karena kalau di LSI kan suara Mas Ganjar turun 8%, tapi hanya 3% yang pindah ke Pak Prabowo waktu itu. 5%-nya pindah ke undecided. Undecided. Jadi sekarang yang menarik, Ganjar naik, tapi Pak Prabowo-nya tidak terlalu turun kan, stabil gitu. Itu berarti bahwa kenaikan suara Ganjar itu karena 2 hal. Satu, peristiwa deklarasi, dampak deklarasi. Yang kedua, pihak yang tadinya kecewa dan memilih untuk ragu-ragu, undecided, balik lagi tuh ke Ganjar. Gitu. Tapi yang menarik, yang pindah ke Pak Prabowo tampaknya belum balik lagi ke Ganjar. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang yang menarik adalah satu, apakah peristiwa naiknya Ganjar itu akan menjadi peristiwa sesaat saja karena efek deklarasi, sehingga mungkin bisa turun. Lalu yang kedua, bagaimana dengan pemilih Ganjar
yang tadinya ke Ganjar pindah ke Prabowo gitu. Apakah tetap atau akan pindah juga? Begitu. Jadi ini akan kita lihat di perkembangan ke depan, saya kira. Nah, menarik soal ini. Saya ke Mas Toto lagi. Tadi Mas Toto bilang bahwa ini adalah snapshot. Kita bicara what happened in particular time, apa yang terjadi di rentang waktu tertentu ya. Dengan hasil carta politika terakhir misalnya Pak Mas Ganjar 38,2, Pak Prabowo 31,1, Mas Anies 23,6. Masih bisakah dikatakan bahwa ini kompetitif karena masih ada variabel lain di depan yang berkembang kemungkinan, begitu Mas Toto? Iya, kalau hanya berbasiskan tren ya, membaca pattern, ada hal baru yang menarik sebenarnya terjadi selama 3 bulan terakhir. Apa itu? Dan agak mengubah sebetulnya pandangan saya di tahun lalu misalnya. Kecenderungannya di tahun lalu saya merasa bahwa ada peluang bahwa 2 nama, kalau kita mau keras lagi dari 3 besar ini siapa yang berpeluang masuk di putaran kedua, adalah Ganjar melawan Anies. Dengan berbasiskan asumsi bahwa tren Anies naik dan kemudian kecenderungan positioning yang diambil secara politik itu lebih jelas di antara Ganjar dengan Anies. Yang satu diasumsikan sebagai penerus Jokowi, satu sebagai antitesis dari Jokowi, dan kita harus mengakui ada sisa residu dari pertarungan 2014-2019 yang akan terasa di 2024. Tetapi kalau kita baca di survei semenjak Januari 2023 misalnya, saya pikir hampir semua sama ya, LSI, Indikator, SMRC, Carta. Kalau kita lihat ada kecenderungan perubahan. Pak Prabowo dengan Ganjar itu lebih mungkin saat ini untuk bertarung masuk di putaran kedua. Karena secara nilai absolut, tingkat elektabilitas keduanya ini udah nggak bisa disebut kompetitif dengan Anies Baswedan ya. Di angka saya 3 nama, 38 lawan 31 lawan 23. Selisihnya Ganjar itu dengan Anies sekitar 15%. Dengan Pak Prabowo juga 8%-an. Di SMRC lebih jauh lagi. 39 lawan 32, selisihnya mirip antara survei antara Anies Prabowo dengan Ganjar, Carta dengan SMRC, tapi Aniesnya hanya 19%. Tapi ada pattern yang bisa kita lihat, kecenderungan Anies turun dalam beberapa waktu terakhir, sementara ada persaingan yang menarik di antara Ganjar dengan Pak Prabowo. Penyebabnya kenapa? Paling mungkin kita membuat sebuah hipotesa, ada korelasi antara elektabilitas ketiganya, naik turun ketiganya, dengan naiknya tingkat kepuasan publik dari Pak Jokowi. Sehingga kita di Carta 79%, di LSI 82%. Awalnya saya kaget, tapi ternyata ketika kita selesai melakukan survei, ternyata ada di angka yang tidak terlalu jauh berbeda, di angka 79%, dan adalah sebuah pola ketika kita berbicara tema keberlanjutan atau perubahan. Tentu saja sosok yang lebih diidentikan punya relasi dengan Jokowi itu akan ikut terbawa naik, dan pangsa pasar yang bicara mengenai perubahan dan itu ada dalam sosok Anies Baswedan juga cenderung akan turun di luar variabel lain. Tetapi variabel utamanya menurut saya dari situ. Jadi kalau ditanya tentang kompetisi, kalau kondisinya ceteris paribus, menurut saya kecenderungan kita akan melihat pertarungan yang menarik antara Ganjar dengan Prabowo, dan kemungkinan yang lebih mungkin untuk masuk dalam putaran kedua adalah 2 nama itu. Tapi itu kalau ceteris paribus, Priska, tetapi kita tahu tsunami politik sangat mungkin terjadi. Misalnya kemarin April kenapa Ganjar anjloknya luar biasa, karena ada tsunami politik. Artinya kan kita tidak tahu apakah itu bisa menimpa Pak Prabowo juga, apakah Ganjar lagi juga, atau jangan-jangan Anies Baswedan itu yang masih. Tapi selama tidak ada tsunami politik, Mas Toto, artinya kepuasan publik terhadap pemerintah itu bisa berkorelasi dengan sosok-sosok bakal capres. Kalaupun tadi puas, berarti ke sosok yang dianggap president's man. Dalam hal ini Ganjar dan Prabowo. Jika tidak, jika sebaliknya ke Mas Anies, begitu ya, Mas Toto? Betul, karena makanya itu kita lihat kan, sekarang saling berlomba, tim sesnya Ganjar sama tim sesnya Prabowo. Tiap Jokowi ngomong, itu langsung ditafsirkan semau-maunya masing-masing aja. Dengan framingnya Prabowo, dengan framingnya Ganjar, artinya mereka menyadari framing bahwa pengaruh besar ini masih dimiliki oleh Jokowi karena kepuasan publik yang tinggi, itu memang masih sangat bisa mempengaruhi pilihan dari pemilih Jokowi di 2020. Nah, menarik soal ini Mas Jayadi. Kira-kira apa sih yang harus diwaspadai oleh masing-masing bakal capres soal tadi istilahnya menarik yang tsunami politik. Ada momentum yang bisa jadi bahkan membuat anjlok elektabilitas masing-masing bakal capres. Apa biasanya Mas Jayadi kalau dipantau dari sejumlah pilpres? Iya memang, jadi kalau kita lihat 2 tahun terakhir, 3 nama ini kan memang cenderung ajak ya polanya itu. Cenderung ya sama kuat lah gitu secara umum.
kalau istilah salah satu menteri itu katanya 30% kotor semua gitu kan. Saya kira akan tetap kompetitif ke depan, dan memang mulai terpola itu pertarungan antara dua orang yang dianggap pelanjut, lebih dianggap sebagai pelanjut Jokowi, yaitu Ganjar dan Prabowo, lalu calon dari Koalisi Perubahan. Ya. Di survei LSI terakhir itu kita akan menanyakan siapa yang dianggap pelanjut Prabowo, pelanjut Jokowi. Iya, itu nomor 1 Prabowo, nomor 2 Ganjar. Itu sebelum deklarasi ya, mungkin sekarang berubah lagi. Nomor 2 Ganjar, nomor 3 Anies gitu. Nah, lalu soal perubahan dan keberlanjutan itu, yang menganggap harus ada perubahan itu sekitar 25%. Sisanya mayoritas mengatakan keberlanjutan. Jadi persepsi ini membuat suara Anies menjadi stagnan, karena potensi suara Anies kalau lihat dari data LSI itu maksimal 25% kan soal perubahan. Sementara yang 70-75% itu rebutan antara Ganjar sama Prabowo. Nah, sekarang dua orang ini dianggap sebagai alternatif utama pelanjut Jokowi. Pertanyaannya adalah apa yang bisa membuat pemilih Jokowi itu katakanlah begitu lebih banyak ke Ganjar atau lebih banyak ke Prabowo. Salah satunya adalah jadi yang tingkat kepuasan publik yang disebut Mas Soto menurut saya itu adalah modal ya, modal dasar. Tapi pertanyaannya akan kemana itu diarahkan? Nah, itu tergantung bagaimana sikap Jokowi. Jokowinya lebih banyak kemana? Nah, itu menarik itu kalau dikaitkan dengan sikap Jokowi di apa yang kemarin itu Musra ya. Oke. Ya, di Musra. Efek ya. ini Jokowi ya punya faktor, gitu ya? Ya, dari sisi ini ada faktor. Jadi di Musra kemarin Jokowi ambigu menyampaikan siapa yang dia dukung. Ambigu itu dalam arti sepertinya dia melepas gitu aja tuh, tidak menyebut nama, melepas aja tuh. Jadi sekarang Jokowi tampaknya memberikan endorsement yang tidak tertutup begitu, sehingga akan kemana itu tergantung kepada usaha dari Prabowo dan Ganjar gitu. Nah, jadi akan terjadi pertarungan menarik di situ. Cuman ada potensi coba lihat tuh angkanya kalau dilihat di surveinya Mas Toto menurut saya ya itu kan 39%, 38% Ganjar, 31% Prabowo. Dijumlahin tuh hampir 70 kan? Ya, betul. Hampir 70 gitu. Ya. Jadi nah itu endorsement Jokowi tuh bisa menggoyang tuh kemana? Oke. Jadi artinya kalau misalnya yang sisa 5% lagi kan? 5% itu kalau semuanya ke Ganjar baru dapat 45. Oke. Jadi kalau semuanya ke Prabowo dapat sekitar 37. Ya, masih belum. Berarti maka dari data yang Soto itu saya melihat ya peluang untuk terjadinya putaran kedua makin terbuka. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang lebih diuntungkan kalau dua putaran gitu. Nah, untuk sementara yang terlihat lebih diuntungkan adalah Prabowo kalau 2 putaran itu sementara ya. Karena Mas Jayadi? Karena pemilih Anies cenderung lebih banyak ke Prabowo. Oke, kalau Mas Toto lihatnya gimana? Termasuk juga terakhir, apa faktor yang akan menentukan nanti di akhirnya? Selain faktor kemana endorsementnya Pak Jokowi, sosok bakal cawapres yang sampai sekarang tiketnya masih war ini, apakah juga akan menentukan elektabilitas masing-masing capres? Formulanya memang seperti itu ya, Rizka, ketika berbicara mengenai putaran kedua yang sekarang misalnya kita tebak akan lebih menguat kepada Ganjar melawan Prabowo, memang Prabowo potensi lebih diuntungkan. Kenapa? Karena persinggungan antara segmen Anies dengan Prabowo yang lebih mirip gitu. Dan tetapi juga menjadi menarik ketika berbicara ada variabel lain, misalnya Pak Prabowo kemudian merasa harus bersinergi dengan stakeholder yang ada dari Anies yang sudah kalah, kemudian untuk masuk di putaran kedua. Ketika itu terjadi, bukan tidak mungkin pemilih Jokowi yang memilih Prabowo, malah kemudian menjadi kabur. Kembali kepada pemilih Ganjar, kalau itu terjadi. Ya. Dan variabel lain, saya agak berbeda, saya tidak melihat pengaruh Pak Jokowi, kita bisa lihat sebagai sebuah nilai absolut.
yang akan menentukan dukungan dari pemilih Jokowi. Kita harus lihat ini pemilih Jokowi ini kan tidak sepenuhnya membebek gitu ya. Ya. Ada di ruang kosong yang tidak pernah punya tafsirnya sendiri. Yang misalnya kita tahu loh, ini bukan hanya terjadi dalam musrah. Drama atau tafsir pemilih Jokowi mengenai Jokowi sebenarnya mengendorse siapa sudah terjadi dari tahun lalu. 21 Mei kita tahu sudah di Projo, 26 November acara Perindo. Pokoknya di antara dua nama tersebut yang mengakibatkan dalam proses tahun lebih itu, menurut saya masing-masing sudah punya tafsirnya sendiri. Bahkan mungkin sebagian di antara mereka sudah mengimani. Saya merasa tidak mungkin pemilih-pemilih yang sudah mengikuti proses demikian lama dan sudah memiliki jagoannya, karena Pak Jokowi misalnya ekstrim eksplisit menyatakan saya mendukung A, lalu berubah begitu saja. Kalau kita baca survei Kompas di awal tahun mengatakan hanya 15% dari pemilih Jokowi yang menyatakan akan mengikuti apapun dari pilihan Jokowi. Sisanya ada yang mempertimbangkan dan lain-lain. Jadi memang gray areanya terlalu banyak yang mengakibatkan memang lebih mudah membuat kita membaca kesimpulan bahwa putaran kedua lebih besar kemungkinan terjadi, dan itu pun migrasi suaranya juga masih terlalu banyak wilayah abu-abu yang harus dihitung dari berbagai variabel. Masih terlalu sulit untuk dibaca sekarang ya, Mas Toto. Faktor wakil menurut saya juga akan menjadi menarik. Seperti kata Presiden tadi. Nanti kalau sudah ada wakilnya bisa kita cek lagi bagaimana formulasi elektabilitasnya pasca itu ya. Terima kasih atas waktunya dan analisis. Terima kasih. Direktur Sama-sama. Eksekutif Carta Politika Priska. Indonesia, Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan. Mas Toto, Mas Jayadi, terima kasih. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali lagi dengan sorotan lainnya, masih di Sapa Indonesia Malam. Di Negeri 1 Jayakarta Karawang, Jawa Barat roboh namun tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Informasinya usai jeda. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan tutup kedap udara. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Capek, kurang ion, stop, tarik nafas. Minum Isoplas Koko, baru nih. Isotonik yang seenak kelapa muda Thailand, plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya, bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplas Koko, baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand, ini baru Excellent Koko with Isoplas Koko. Excellent Hydration dari Wingsfood. Sari gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Beneko. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka.
Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Kompas Update, saya Disti Larasati. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menggelar razia lapas. Razia dilakukan untuk memberantas dan mencegah peredaran telepon seluler, pungutan liar, serta narkoba di lingkungan lapas. Dalam razia, petugas menemukan sejumlah benda seperti kabel dan juga pisau cutter. Razia di kamar hunian warga binaan akan dilakukan secara rutin dan juga berkala. Kami akan kembali memperbaharui informasi Anda dalam Kompas Update 1 jam dari sekarang. Saya Disti Larasati. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Masih di Sapa Indonesia Malam. 3 ruang kelas SD Negeri 1 Jayakarta, Karawang, Jawa Barat roboh. Pemerintah Kabupaten Karawang menyatakan ruang kelas yang ambruk sudah rapuh dan memang sudah direncanakan akan dirobohkan. Tiga ruang kelas SD Negeri 1 Jayakarta roboh, namun tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Wakil Bupati Karawang, Aep Saifullah, menjelaskan robohnya ruang kelas tak mengganggu aktivitas belajar mengajar. Hal itu karena sebelumnya pemerintah telah membangun kelas yang baru untuk menggantikan gedung lama yang saat ini roboh. Sekolah SDN 1 Jayakarta, kita sudah sampaikan bahwa komite pun sudah menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan ruang kelas baru ini alhamdulillah semua sudah selesai. Jadi untuk seluruh murid dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 ini tentunya alhamdulillah sudah bisa terpakai bahkan ruang kelas baru. Ruangan yang lama, nah ini akan kita jadikan ahli fungsikan. Jadi ini memang sengaja untuk nanti kita pun akan robohkan. Jadi kita akan difungsikan menjadi tempat sarana, yaitu sarana olahraga maupun nanti sarana upacara anak-anak sekolah SD. Sorotan lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut akan ada agenda pertemuan SBY dan Prabowo. Namun AHY menegaskan Partai Demokrat masih konsisten bergabung di koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Susilo Bambang Yudhoyono sudah dikomunikasikan. AHY menyebut pertemuan tersebut bagus di tengah konstelasi politik yang masih cair. Memang benar, 2 minggu terakhir ini ada pembahasan, ada saling komunikasi. Kami mendengar bahwa ada niat dari Pak Prabowo untuk bisa bersilaturahim dengan Pak SBY. Bagus kalau kita bisa terus membuka komunikasi. Kita tahu konstelasi politik untuk 2024 ini juga masih sangat dinamis dan cair. Walaupun saya harus tegaskan di sini, kami Partai Demokrat konsisten saat ini berada dalam koalisi perubahan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah purnawirawan Polri di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Prabowo menyebut pertemuan itu tidak membicarakan Pilpres 2024. Prabowo menyebut kehadirannya murni sebagai Menteri Pertahanan dan tidak ada pembahasan politik. Prabowo Subianto menyebut dalam pertemuan itu dibahas soal kondisi bangsa saat ini.
kunci daripada keberhasilan dan kebangkitan sebuah negara menjadi negara yang maju adalah kalau seluruh bangsa dan terutama elitnya bisa kerjasama, bisa rukun. Jadi ini gampang diucapkan, sulit dilaksanakan, tapi kita harus berupaya. Kita harus kompak, kita harus solid. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyatakan wacana pembentukan koalisi besar belum berhenti. Erlangga menyebut Partai Golkar terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut pembahasan pembentukan koalisi besar masih terus dilakukan. Erlangga menegaskan Partai Golkar terus berkomunikasi dengan sejumlah parpol. Terkait progres pembentukan koalisi besar, Erlangga mengatakan tim teknis saat ini sedang bekerja. Ini kita terus, tim teknis sedang bekerja, kita tunggu aja tim teknis. Bisa ini katanya nunggu waktu Bapak aja nih, kira-kira dalam minggu ini atau beberapa hari lagi? Ya, kita tim teknis dulu, rekomendasinya belum naik. Ya, terima kasih. Kemarin ketemu dengan Surya Paloh, Pak? Kita kan komunikasi dengan semua pimpinan lancar, jadi aman-aman aja. Terima kasih. Perpolitikan tanah air kembali diwarnai munculnya sejumlah selebritas yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Mereka mendaftarkan diri sebagai kader partai atau maju secara pribadi sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD. Komedian Alfiansyah atau yang lebih kita kenal dengan nama panggung Komeng resmi mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPD RI dalam pemilu mendatang di kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Didampingi komedian lain yakni Bopa Castello dan Jarwo Kuat, Komeng mendaftarkan diri menjadi bakal calon anggota DPD RI pada pemilu 2024 mendatang. Seniman itu selalu bersatir. Mungkin dia lupa dengan satu satir orang dari DPD ini bisa untuk mewujudkan satir tersebut. Saya juga belum tahu karena belum coba. Waktu itu saya coba, itu tidak boleh. Dia kok coba. Sekarang saya sudah besar, saya akan coba berusaha. Walaupun DPD itu kewenangannya kecil ya, tapi saya harus dilakukan. Sebelumnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan total 580 bakal calon anggota legislatif ke KPU pada 11 Mei lalu. Beberapa di antaranya termasuk sejumlah seniman dan artis. Dari kalangan budayawan, seniman, dan artis, selain figur incumbent seperti Rano Karno, Rieke Diah Pitaloka, Krisdayanti, Herve Maleholo, itu Yuniko Sihaan juga bergabung, Once Mekel, Marcel Sihaan, Taufik Hidayat Ujo, Denny Cagur, Tamara Geraldine, Sari Kuswoyo, mengingat Kus Plus itu kan spirit nasionalisme, patriotismenya luar biasa. Sederet artis juga mencoba peruntungannya menjadi anggota legislatif melalui Partai Amanat Nasional. 580 nama bacalek dari 85 dapil diserahkan ke KPU untuk meraih target lebih dari 60 kursi di DPR RI. PAN juga memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebesar 30%. Banyak ada Ferel, Uya Kuya, Lula Kamal, Tom Liwafa, banyak lah pokoknya sudah banyak. Ini Anda Ekopel Trio. Mana Primus? Pasar Ungu? Oh iya lo doang nggak anu tadi. Pasar Ungu? Ada Primus? Ya, ada Desi Ratnasari yang sekarang kita ajak tapi daftar juga di PAN Jawa Barat. Ketua Dewan Pimpinan oleh PAN itu perempuan namanya Desi Ratnasari. Cukup? Banyaknya nama populer seperti artis yang terjun ke dunia politik berpotensi meningkatkan popularitas partai politik. Tidak hanya artis, Partai Hanura juga mengakomodasi keterlibat milenial yang mau terjun ke dunia politik. Penampilan figurnya, ya, dia manapun dia berpolitik itu adalah menambah popularitas dia sebagai artis. Itu kelebihannya. Milenial ikut politik itu pada umumnya milenial yang peduli bahwa apakah salah atau benar pilihannya itu bukan soal, tapi dia terlibat
dia terlibat dan dia ikut terlibat. Peluang artis terpilih memang tinggi, ini karena popularitas mereka. Pada pemilu 2019 saja tercatat ada 14 artis berhasil menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Ada nama-nama tenar seperti komedian Eko Patrio, Mulan Jamila dari Gerindra, hingga yang lebih senior di politik seperti Dede Yusuf dari Partai Demokrat. Di pemilu 2024 ini tercatat PDI Perjuangan adalah partai politik yang paling banyak mengajukan selebritis sebagai bakal caleg. PDIP mengajukan 16 bacaleg. Sementara Partai Amanat Nasional mengajukan 10 bakal caleg berlatar belakang artis. Partai Nasdem mendaftarkan 8 nama bacaleg yang berlatar belakang artis. Para selebritas memang diuntungkan dengan kepopuleran yang mereka miliki. Namun begitu terpilih, ada banyak tanggung jawab yang diemban, terutama kepada rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Berikutnya saudara, tim sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di final SEA Games Kamboja. Bagaimana peluang Garuda Muda meraih medali emas? Tayangannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Rumah beres, kerjaan beres. Lee Minho, Roma Kelapa. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. 맛있다. Apalagi kalau dicelup. 진짜? 맛있어. Dari kelapa pilihan, Roma Kelapa gurihnya asli, meleleh. Roma Kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental, karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingsfood. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Capek, kurang ion, stop. Tarik nafas. Minum Isoplus Coco. Baru nih, isotonik yang seenak kelapa muda Thailand plus 7 ion lengkap. Cepat diserap, tubuh terhidrasi sempurna. Excellent ionnya bikin badan fit, kembali excellent. Cobain Isoplus Coco baru. Semangat hadapi hari, aktif terus. Seenak kelapa Thailand. Ini baru Excellent Coco with Isoplus Coco. Excellent hydration dari Wingsfood. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Pasca kemenangan dramatis atas Vietnam, Indonesia akan menghadapi Thailand di final sepak bola SEA Games 2023 Selasa besok. Dari 3 pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand di final SEA Games, Indonesia baru menang sekali, yaitu pada tahun 1991.
nasional U22 Indonesia mencatatkan final kelimanya di ajang SEA Games. Tim asuhan Indra Syafri itu menang dramatis atas Vietnam dengan skor 3-2 pada semifinal SEA Games 2023 Sabtu kemarin. Sempat bermain dengan 10 orang setelah Pratama Arhan diganjar kartu merah pada menit ke-60, Indonesia akhirnya menaklukkan Vietnam lewat gol Taufani Muslihuddin saat injury time. Ayah Taufani pun tak kuasa menahan haru saat mendengar sang anak menjadi penentu kemenangan Indonesia dalam pertandingan SEA Games di Kamboja. Ia dan seluruh keluarga Taufani di Tenggarong, Kalimantan Timur tak henti-hentinya mengucap syukur. Merasa bangga, bahagia, anak kita tuh bisa berbicara di nasional lah sampai ke internasional. Perasaan saya, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dengan restunya, dengan doa-doa kita, dengan usaha-usaha kita, Indonesia bisa melangkah ke final. Perjuangan timnas U22 hingga melaju ke partai final SEA Games mendapatkan apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Jokowi menyebut timnas Indonesia punya mental pemenang. Yang kedua yang saya juga senang, bolanya bisa masuk ke final. Nah, dengan pertarungan dan semangat juang yang sangat kalau saya boleh menyampaikan dengan mental menang itu memang mental pemenang. Jadi kalau menang ya wajar karena mentalnya betul-betul meskipun hanya main 10 pemain tapi masih bisa mengegolkan, itu yang mental pemenang di situ. Sementara itu, melalui unggahan di akun Instagramnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan semangat secara langsung kepada timnas U22. Erick meyakini dengan memberikan suntikan semangat dan arahan secara langsung bisa lebih memotivasi para pemain. Tak hanya dukungan dari Presiden dan Ketua Umum PSSI, para pendukung timnas di tanah air juga berharap Indonesia bisa meraih kemenangan lawan Thailand di babak final. Mudah-mudahan menang aja sih, walaupun berat kan Thailand gini. Jadi tetap optimis sih. Berapa nol? Kira-kira 1-0 juga udah cukup sih. Untuk sekarang semoga para timnas kita bisa kembali mengharumkan negara kita ini, Indonesia, dan bisa membawa kembali medali emas yang kita impi-impikan seperti itu. Bangga karena sudah lama juga ya Indonesia tidak mendapatkan medali emas. Semoga nanti menang ya. Perkiraan sih 3-2 mungkin Indonesia menang. Di final, Indonesia akan jumpa Thailand yang mengalahkan Myanmar 3-0. Indonesia melawan Thailand akan berlangsung di Olympic Stadium Selasa malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bisa menjadi kesempatan tim Merah Putih mengakhiri puasa medali emas cabang sepak bola SEA Games sejak 1991. Dalam 3 pertemuan terakhir Indonesia dan Thailand di final SEA Games, Indonesia baru menang sekali, yaitu di final tahun 1991. Saat itu Indonesia menang 4-3 melalui adu penalti. Kedua tim jumpa lagi di final SEA Games 1997. Giliran Thailand menang 4-2 juga lewat adu penalti. Skuad Garuda Muda juga kalah 1-0 di partai final melawan Thailand pada partai puncak SEA Games 2013 di Myanmar. Indonesia baru 2 kali meraih medali emas cabang sepak bola SEA Games, yakni pada tahun 1987 dan 1991. Kini, timnas Garuda kembali ke final sejak terakhir kali pada 2019 di Filipina. Akankah kali ini timnas U22 kembali meraih medali emas? Tim Liputan Kompas TV. Informasi berikutnya, Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kompak turun ke air untuk menanam mangrove di Taman Wisata Alam Angke, Kapuk, Jakarta Utara, Senin sore.
Ini merupakan acara puncak penanaman mangrove 2023 di Indonesia. Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat lain tampak turun ke air untuk menanam bibit mangrove. Ini terjadi pada puncak penanaman mangrove 2023 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Presiden menyebut Indonesia memiliki habitat mangrove terbesar di dunia, karena itu harus terus dirawat. Kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara. Kalau di tempat-tempat yang kritis kita tanami kembali, sehingga jangan sampai ada hutan mangrove kita yang rusak. Karena ini mangrove penting, yang pertama mengembalikan habitat. Sorotan lain, Kejaksaan Agung menyebut akan segera menyerahkan berkas perkara kasus pengadaan menara seluler 4G Bakti Kominfo ke pengadilan. Sejauh ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus itu. Kejaksaan Agung meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk menghitung ulang kerugian negara. BPKP menemukan adanya kerugian negara yang lebih besar dari taksiran Kejaksaan Agung sebelumnya. Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan belum ada bukti hukum yang menunjukkan bukti hukum keterlibatan Menkominfo Plate dalam kasus ini. Kalau nanti faktanya terbukti dan ada menyangkut ke beliau, kita tidak akan mendiamkan ini. Yang penting penyidik dan ada fakta, saya akan tindak lanjuti. Kemudian yang kedua, apakah ini merupakan hasil daripada ekspos, Pak? Ya. Yang sudah jadikan. Ini kemarin kan sudah berekspos, kemudian hari ini, sebenarnya kemarin kita mendapat hasil perhitungan kerugian negara. Rudal presisi tinggi Rusia membombardir berbagai wilayah Ukraina. Ukraina balas menyerang, menyasar pertahanan udara Rusia. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Dari rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wings Food. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru Excellent Hydration dari Wings Food. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Capek kurang ion? Stop! Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wings Food. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Masih di Sapa Indonesia Malam. Saling serang antara Rusia dan Ukraina belum berakhir. Rudal presisi tinggi Rusia membombardir berbagai wilayah Ukraina. Ukraina balas menyerang menyasar pertahanan udara Rusia. Serangan rudal Rusia menjatuhkan jet. Di sisi lain, serangan balasan pasukan Ukraina menghancurkan gudang amunisi dan sistem pertahanan udara Rusia. Amerika Serikat mengirimkan 31 kendaraan tempur atau tank jenis Abrams sebagai bantuan bagi Ukraina. AS juga akan melatih pasukan Ukraina dalam waktu dekat. За прошедшие сутки в данном районе авиации совершено 9 самолетов вылетов. Артиллерия группировок огнем артиллерии и тяжелых огнеметов. Pusat kota Bulgaria menjadi malam penuh cahaya. Seniman Bulgaria hingga internasional membuat instalasi seni cahaya yang melukis setiap sudut kota dengan teknologi canggih. Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saya selalu merekomendasikan